Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak APT Aziz Ismunandar, Sarjana Farmasi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Retno Intan Evrilia, sebagai moderator sekaligus pemateri, Silvi Nursukmaloro sebagai pemateri, Ilva Maulin sebagai pemateri, dan Sampurno Tio Nugroho sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan materi mengenai anatomi dan fisiologi pernafasan pada manusia. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi. Anatomi itu berasal dari dua suku kata, yakni ana yang berarti bagian atau memisahkan, dan juga tomi, yakni iris atau potongan. Ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan, serta tumbuhan. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara fisiologis maupun secara keseluruhan, maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya adalah respirasi. Respirasi atau pernapasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Respirasi sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah saluran nafas bagian atas. Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Yang kedua adalah saluran nafas bagian bawah atau paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Baik, selanjutnya ada macam-macam organ pernapasan ya teman-teman, yang terdiri dari yang pertama adalah hidung. Hidung itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah cavum nasi, yaitu lubang hidung. Yang kedua adalah septum nasi, yang berfungsi untuk menyaring udara, debu, dan kotoran. Yang ketiga adalah nares anterior, yakni saluran-saluran di dalam rongga hidung. Yang keempat ada nasofaring, yakni jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan, yang kemudian diteruskan ke paru-paru. Selanjutnya ada sinus peidonalis yang terletak di belakang kranial hidung dalam korpus sphenoidalis ke rongga hidung bagian belakang. Selanjutnya ada sinus ethmoidalis yang terdapat dalam pars labyrinthus ossis ethmoidalis. Selanjutnya ada sinus frontalis yang terdapat dalam infundibulum meatus nasi media. Selanjutnya ya teman-teman, ini ada sinus maxillaris terdapat pada dinding lateral hidung korpus. Maxillaris bermuara di hiatus maxillaris ke rongga hidung, hiatus semilunaris media. Bisa dilihat ya teman-teman pada gambar di samping ini. Ini menunjukkan ada nasofaring, ada internal naris, ada sphenoid sinus, ada nasal concha, ada frontal sinus, ada middle nasal concha, ada inferior nasal concha, dan external naris. Oke nih teman-teman, kita langsung ya ke fungsi hidung. Apa sih fungsi hidung? Nah, yang pertama itu adalah saluran udara pernapasan. Yang kedua ada penyaringan atau filtrasi, penghangatan, dan pelembaban. Yang ketiga itu ada penerimaan bau nih. Teman-teman bisa merasakan ya bau-bau yang enak, yang tidak sedap. Nah, merupakan fungsi epithelium olfactory pada bagian medial rongga hidung. Yang keempat ada rongga hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara-suara fenotik di mana berfungsi sebagai ruang resonasi. Yang kelima nih, membunuh kuman-kuman yang masuk bersamaan dengan udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa atau hidung. Oke, yang kedua itu ada faring ya teman-teman. Tekak atau faring merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak atau basis krani dan vertebra cervicalis. Nah, faring terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah nasofaring. Yang kedua ada orofaring, yakni bagian dari faring yang merupakan gabungan sistem respirasi dan pencernaan. Yang ketiga ada laryngofaring yang mengatur masuknya udara ke paru-paru serta mengatur makanan dan cairan yang masuk ke kerongkongan.
Oke, yang selanjutnya nih, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya, mempunyai fungsi untuk pembentukan suara. Nah, laring itu terdiri dari tulang rawan ya. Di antara lain, yang pertama adalah cartilago thyroid. Satu buah nih, yang terletak di depan jakun, sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua ada cartilago ariteanoid. Ada 2 buah yang berbentuk beker. Yang ketiga ada cartilago cricoid, 1 buah yang berbentuk cincin. Yang terakhir ada cartilago epiglottis yang terdiri dari 1 buah. Oke, yang keempat ada epiglottis, cartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglottis ini melekat pada bagian belakang vertebra cartilago thyroideum. Nah, plika ariepiglottica berjalan ke belakang dari bagian samping epiglottis menuju cartilago arytenoidea, membentuk batas jalan masuk laring. Oke ya, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya ini. Nah, itu ada laring, ada epiglottis, ada supraglottis, ada glottis, ada subglottis, ada trakea, esophagus. Yang kelima nih ada plica vocalis. Plica vocalis adalah 2 lembar membrana mukosa tipis yang terletak di atas ligamentum vocale, 2 pita fibrosa yang tergang di antara bagian dalam cartilago thyroidea di bagian depan dan cartilago arytenoidea di bagian belakang. Nah, yang keenam ada fonasi. Suara yang dihasilkan oleh vibrasi plica vocalis selama ekspirasi. Suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palatum mole, pipi, lidah, dan bibir, dan resonansi tertentu oleh sinus udara cranialis. Oke, yang selanjutnya itu ada trakea teman-teman, yang merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring yang terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Nah, panjang trakea sendiri 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi otot polos. Bisa dilihat ya teman-teman gambarnya di sebelah samping. Baik, yang kedelapan adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang trakea kanan dan kiri yang disebut carina. Nah, organ percabangan bronkus itu terdiri dari yang pertama, ada bronchiolus. Merupakan cabang dari bronkus segmental. Nah, bronchiolus sendiri mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang membentuk selimut tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan nafas. Yang kedua ada bronchiolus terminalis yang merupakan cabang dari bronchiolus. Bronchiolus terminalis mempunyai kelenjar lendir dan silia. Yang ketiga adalah bronchiolus respiratori yang merupakan cabang dari bronchiolus terminalis. Nah, bronchiolus respiratori dianggap sebagai saluran transisional antara lain jalan nafas konduksi dan jalan udara pertukaran gas. Nah, yang terakhir ada ductus alveolar dan saccus alveolar. Bronchiolus respiratori kemudian mengarah ke dalam ductus alveolar dan saccus alveolar yang kemudian menjadi alveoli. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Bagian selanjutnya adalah alveoli. Bagian terakhir dari perjalanan udara adalah di alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di layar samping kanan. Sini ada bagian-bagian dari alveoli. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa atau alveoli
beserta pembungkusnya yang disebut pleura dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga paru-paru dibagi dua. Yang pertama ada paru-paru kanan. Paru-paru kanan terdiri dari lobus pulmodextra superior yang terdiri dari 5 segmen. Kemudian ada lobus media terdiri dari 2 segmen dan lobus inferior yang terdiri dari 3 segmen. Selanjutnya ada paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri dari lobus pulmodextra superior yang terdiri dari 5 segmen dan lobus inferior terdiri dari 5 segmen. Paru-paru terdapat dalam rongga toraks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki yang pertama adalah apeks. Apeks paru meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas kalvikula. Yang kedua, permukaan costovertebra. Costovertebra menempel pada bagian dalam dinding dada. Yang ketiga, permukaan mediastinal yang menempel pada picardium dan jantung. Kemudian ada basis yang terletak pada diafragma. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura ada yang menempel langsung ke paru, disebut sebagai pleura visceral, sedangkan pleura parietal menempel pada dinding rongga dalam dada. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas, sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Rongga dada diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rangka dada yang terdiri dari yang pertama ada costae yang biasa kita sebut sebagai iga. Yang kedua ada sternum yaitu tulang dada, tempat sebagian iga-iga menempel di depan, dan vertebra torakal atau tulang belakang yaitu tempat menempelnya iga-iga di bagian belakang. Otot-otot yang berfungsi dalam bernafas diantaranya adalah intercostalis externus antar iga luar yang mengangkat masing-masing iga. Ada sternocleidomastoid yang mengangkat sternum atau tulang dada, scalenus yang mengangkat 2 iga teratas, intercostalis internus antar iga dalam yang menurunkan iga-iga, otot perut yang menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas, dan ada otot dalam diafragma yang dapat menurunkan diafragma. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri ketiga. Selanjutnya ada materi fisiologi. Fisiologi berasal dari 2 suku kata yaitu physis yang berarti alam atau cara kerja dan logos atau logi yang berarti ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau fungsi tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat tubuh dan sebagainya. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini meliputi proses yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau pengeluaran udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi ini melibatkan kontraksi, relaksasi otot-otot tulang rusuk dan otot diafragma. Kemudian, proses inspirasi atau memasukkannya udara ke dalam paru-paru, mekanisme inspirasi otot-otot interkostal berkontraksi, akibatnya tulang-tulang rusuk itu menjadi terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibatnya, kedua kontraksi otot ini atau kedua rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Bisa dilihat di sebelah kanan ada gambarnya. Contoh udara masuk, kemudian tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antara tulang rusuk. Kemudian diafragma berkontraksi menurun. Selanjutnya ada ekspirasi atau proses pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Mekanisme ekspirasi atau otot-otot interkostal bereaksi, akibatnya tulang rusuk menjadi menurun. Relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksinya otot diafragma.
Akibatnya, relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Kemudian, rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi membesar, sehingga akibatnya udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Bisa dilihat di dalam gambar. Pertukaran gas oksigen dan karbodioksida. Yang pertama ada peningkatan O2. Alveolus memiliki O2 lebih tinggi daripada O2 di dalam darah. Kemudian O2 masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, O2 sebagian besar 98% diikat oleh oksihemoglobin atau HbO2. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut di dalam plasma darah sebesar 2%. Setelah berada di dalam darah, O2 kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Selanjutnya ada pengeluaran CO2. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Lalu di jaringan CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar 70% CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat HCO2 3-. Kemudian 20% CO2 akan terikat oleh Hb pada eritrosit. Sedangkan yang 10%-nya CO2 lainnya larut dalam plasma darah. Kemudian di dalam darah CO2 dibawa ke jantung. Kemudian oleh jantung CO2 dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Di sini ada gambar proses pertukaran O2 dan CO2. Bisa kita lihat semua ya teman-teman. Di sini ada gambar yang A dan B. Ada O2 dan CO2. Pernapasan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ventilasi atau keluar masuknya udara karena adanya selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus. Kemudian yang kedua ada distribusi, yaitu pembagian udara ke cabang-cabang bronkus. Lalu transportasi dan difusi, transport O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh dan dari sel, difusi O2 dan CO2 antara darah dan alveoli. Pertukaran gas-gas antara alveoli dan kapiler dipengaruhi oleh tekanan parsial O2 dan CO2 dalam atmosfer. Kemudian ada perfusi, yaitu aliran darah yang membawa O2 ke jaringan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Sampono Nugroho, sebagai pemateri akan melanjutkan. Pernapasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ventilasi. Keluar masuknya udara karena adanya selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus. Kedua, distribusi. Pembagian udara ke cabang-cabang bronkus. Ketiga, transportasi dan difusi. Transport O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh dari sel. Lalu difusi O2 dan CO2 antara darah dan alveoli. Pertukaran gas antara alveoli dan kapiler dipengaruhi oleh tekanan parsial O2 dan CO2 dalam atmosfer. Lalu perfusi, aliran darah yang dibawa O2 ke jaringan. Seperti pada gambar, oksigen masuk ke dalam pembuluh kapiler dan kemudian mengalir ke jantung dengan menumpangi sel darah merah. Dari jantung, oksigen akan dipompa bersama dengan darah meluruh ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida keluar dari pembuluh kapiler dan masuk ke dalam paru-paru. Berikut macam-macam pernafasan. Pertama, respirasi eksternal. Seperti pada gambar di samping, O2 dibawa dari udara luar sampai ke kapiler. 2. Respirasi internal. O2 dari kapiler sampai ke sel pada jaringan. 3. Ventilasi.
Udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru karena selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus oleh kerja mekanik otot-otot. Keempat, difusi. Stadium kedua proses respirasi mencakup proses difusi gas melintasi membran antara alveolus sampai kapiler yang tipis. Tebalnya kurang dari 0,5 um. Kekuatan pendorong untuk perpindahan ini adalah selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas. Ini gambaran dari pernafasan respirasi internal, ventilasi, dan difusi. Transport oksigen dalam darah. Oksigen dapat ditransport dari paru-paru ke jaringan melalui dua jalan, yaitu secara fisik larut dalam plasma atau secara kimia berkaitan dengan hemoglobin sebagai oksihemoglobin HbO2. Ikatan kimia oksigen dan hemoglobin ini bersifat reversibel. Transport karbon dioksida dalam darah. Transport CO2 dari jaringan ke paru-paru melalui 3 cara sebagai berikut. 1. Secara fisik larut, plasma 10%. 2. Berkaitan dengan rumpus amino pada Hb dalam sel darah merah 20%. 3. Ditransport sebagai bikarbonat plasma 70%. Karbon dioksida berkaitan dengan air dengan reaksi seperti di bawah ini. Secara garis besar bahwa paru-paru memiliki fungsi sebagai berikut. Terdapat permukaan gas, yaitu mengalirkan oksigen dari udara atmosfer ke darah vena dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari alveoli ke udara atmosfer. Menyaring bahan beracun dari sirkulasi reservoir darah. Fungsi utamanya adalah pertukaran gas. Kontrol pernafasan. Seperti pada gambar, pusat pengaturan pernafasan adalah medula oblongata dan pons. Respirasi normal antara 12-15 kali per menit. Pada kondisi tertentu, frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun bergantung kondisi. Yang menaikkan atau menurunkan kecepatan respirasi adalah medula oblongata dan pons, diatur oleh neuron dan reseptor pada pons dan medula oblongata. Faktor utama pengaturan pernafasan yaitu respon dari pusat kemereseptor dalam pusat pernafasan terhadap tekanan parsial CO2 dan pH darah arteri. Refleks batuk dan bersin. Batuk merupakan refleks fisiologis kompleks yang melindungi paru dari trauma mekanik, kimia, dan suhu. Batuk juga merupakan mekanisme pertahanan paru yang alamiah untuk menjaga agar jalan nafas tetap bersih dan terbuka, dengan jalan mencegah masuknya benda asing ke saluran nafas dan mengeluarkan benda asing atau sekret yang abnormal dari dalam saluran nafas. Batuk juga membantu melindungi dari aspirasi, yaitu masuknya benda asing dari saluran cerna atau saluran nafas bagian atas mulai dari tenggorokan, trakea, bronkus, bronkioli, sampai ke jaringan paru. Pertama, rangsangan pada medula oblongata. Lalu 2,5 liter udara diinspirasikan. Setelah itu epiglotis dan pita suara menutup rapat udara dalam paru. Dan otot perut berkontraksi kuat mendorong diafragma, membuat pita suara dan epiglotis tiba-tiba terbuka lebar sehingga udara yang tertekan dalam paru keluar dengan cepat membawa benda asing yang terdapat pada jalan nafas. Refleks bersin sangat mirip dengan refleks batuk, tapi refleks ini berlangsung pada saluran hidung, bukan pada saluran nafas bagian bawah. Rangsangan yang menimbulkan refleks bersin adalah iritasi dalam saluran hidung, impuls aferen berjalan dalam nervus kelima menuju medula di mana refleks ini dicetuskan. Terjadi serangkaian reaksi yang mirip dengan refleks batuk, tetapi uvula ditekan sehingga sejumlah besar udara dengan cepat melalui hidung, dengan demikian membantu membersihkan saluran hidung dari benda asing.
Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan simpulan mengenai materi yang telah kami sampaikan. Sistem pernapasan atau respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel tubuh serta lingkungan. Sistem pernapasan terdiri atas pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Oksigen dari udara diambil dan dimasukkan ke darah, kemudian diangkut ke jaringan. Karbon dioksida atau CO2 diangkat oleh darah dari jaringan tubuh ke paru-paru dan dinapaskan keluar ke udara. Sistem pernapasan memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya yaitu untuk memungkinkan pengambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon dioksida terlepas dari darah ke udara bebas. Fungsi tambahannya yaitu sebagai tempat menghasilkan suara untuk meniup, tertawa, menangis, batuk, bersin, homeostatis atau pH darah, dan otot-otot pernapasan membantu kompresi abdomen, miksi, defekasi, dan partus. Sistem pernapasan terjadi melalui alat-alat pernapasan yang terdapat dalam tubuh atau melalui jalur udara pernapasan untuk menuju sel-sel tubuh. Struktur organ atau bagian-bagian alat pernapasan pada manusia terdiri atas rongga hidung, faring atau rongga tekak, laring atau kotak suara, trakea atau batang tenggorok, bronkus, dan paru-paru. Pernapasan yang dilakukan menyediakan suplai udara segar secara terus-menerus ke dalam membran alveoli. Keadaan ini terjadi melalui dua fase, yaitu inspirasi dan ekspresi. Kedua fase ini sangat tergantung pada karakter paru dan rongga toraks. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.